Terus gara-gara diambil sapinya, jadi tersinggung. Kecuali saya nggak ngasih daging atau saya nggak membagikan sapinya, boleh tersinggung. Loh ini loh, saya kan dari awal nitip dan saya tidak ingin membebani orang-orang sekitar di sini. Saya cuma minta listnya karena memang saya tidak memberikan alamat rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, benar-benar koplak, lucu, sekaligus konyol. Ceritanya sih kurang lebih begini. Pendangdut kondang Dewi Persik yang akrab disapa DP membeli sapi kurban di daerah Brebes, Jawa Tengah. Karena alamat rumahnya sengaja dirahasiakan atau tidak dikasih tahu, DP lewat asisten rumah tangga atau ART dan security-nya nitip sapi korbannya sebelum disembelih kepada ustadz di dekat rumahnya. Karena tak ingin merepotkan warga tempat DP tinggal, sapi korban tersebut rencananya akan disembelih di tempat lain dengan meminta bantuan dari para relawan sahabat Ganjar. Dalam hal ini Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung PDIP. Tidak lupa DP pun meminta daftar warga yang ingin mendapatkan pembagian daging kurban yang nantinya akan langsung diantar ke rumah masing-masing. Anehnya ketika sapi kurban yang dititipkan tersebut mau diambil untuk disembelih, oknum Pak RT di lingkungan DP tinggal di Jalan Lebak Bulus 2 belakang Mayapada Hospital yang disebut-sebut satu lingkungan dengan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan malah meminta uang 100 juta rupiah jika ingin sapi yang dikorbankan disembelih dan diuruskan. DP menduga niat baiknya tidak diterima dengan baik oleh ketua RT, bahkan bilang warga tidak membutuhkan daging sapi darinya. Aku minta tolong ke ustadz di dekat rumah untuk menitip sapi untuk korban. Tapi RT dan securityku malah dibentak oleh Bapak RT 04 di sekitar rumahku ini. Katanya lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan daging. Kalau sampai jam 7 malam tidak dibawa sapinya akan dilepas, kata Pak RT-nya. Hei, kamu ngomong ini Lebak Bulus 2 RT 4. Kamu ngomong nggak butuh daging. Kamu emang nggak butuh daging, tapi warga lu butuh. Bahkan RT-nya nantangin saya. Berani sekali Anda nyuruh-nyuruh RT untuk menyampaikan ke saya. Apa karena saya bertetangga dengan Pak Anies Baswedan? Kata DP seperti dikutip suryamalang.com pada hari Rabu 28 Juni 2023. Padahal menurut DP sebelumnya sudah sering melakukan kurban di tempat itu dan tidak pernah ada masalah. Terakhir ia pernah memberikan bantuan sembako kepada warga dibantu oleh ustadz setempat dan warga menyambut dengan baik bantuan sembako DP tersebut. Pedangdut itu heran apakah kurban sapi ditolak karena dirinya bertetangga dengan bakal calon presiden calon Anies Baswedan. Dewi menceritakan niat awalnya ia hanya ingin menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Dewi lantas meminta bantuan relawan sahabat Ganjar untuk penyembelihan agar tidak merepotkan warga rumahnya. Saat sahabat Ganjar ingin mengambil sapi tersebut justru mendapati reaksi yang tak biasa dari ketua RT-nya dan beberapa warganya. Tidak hanya itu, Dewi Persik justru dimintai biaya sebesar 100 juta rupiah apabila hewan kurbannya ingin tetap diurus. Makanya kalau kayak gini kan aja gaduh, giliran warganya speak up, akhirnya kayak begini. Nah, itu salah paham, itu salah paham. Loh ya apa sih kok salah paham? Apa meneh politik aku gak ngerti politik dan kene. Yang aku tahu, aku mau list dari warga saya, udah titik. Jadi mengenai sapinya itu katanya itu kan warga itu antusias, RT itu antusias. Ini omongan di sini warga itu antusias, RT juga antusias. Dikirain nanti mau potong sapi bareng-bareng di sini. Loh, terus gara-gara diambil sapinya, jadi tersinggung. Kecuali saya nggak ngasih daging atau saya nggak membagikan sapinya, boleh tersinggung. Loh ini loh, saya kan dari awal nitip dan saya tidak ingin membebani orang-orang sekitar di sini.
Saya cuma minta listnya karena memang saya tidak memberikan alamat rumah saya gitu loh. Itu doang kok. Gak ada unsur gimana-gimana. Dan gak ada hubungannya dengan Bapak Anies Baswedan. Hubungannya kami itu bertetangga. Dimana di lingkungan saya ini brosurnya Bapak Anies Baswedan. Gitu loh. Nah itu masalahnya. Jadi gak ada masalah gimana-gimana. Saya gak ngerti politik-politik apa, saya juga gak tahu. Jadi gak ngerti saya. Yang saya tahu ini Idul Adha. Dan saya lakukan bukan hanya tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sudah saya lakukan. Dan mungkin warga Lebak Bulus tahu saya. Saya seperti apa dan bagaimana saya di sini. Gitu. Jadi gak ada ya kayak unsur-unsur politik. Bau berpolitik gak ada. Gak ngerti saya. Kita selama di sini nggak pernah kebagian daging kurban. Banyak kayak orang-orang, ya sabar ya sayang, bikin ruwet aja. Orang mau ngasih ya udah kasih gitu loh. Seandainya pun memang harusnya kan bersyukur. Oh iya Mbak DP, terima kasih sudah tidak memberikan beban buat warga kita untuk menyembelih. Bukan malah warga kita tidak menerima daging, bukan malah bilang warga kita tidak menerima daging kurban. Sudah banyak daging kurban untuk warga kita, bukan seperti itu. Itu nggak benar namanya. Kalau pingin sebenarnya nggak akan pernah ada masalah seperti ini kalau cara penyampaiannya baik. Dan nggak akan, kan intinya kan Pak RT-nya itu memberikan amanah kepada ART saya untuk sampaikan ke bos kamu. Bilang sama bos kamu, kita warga tidak butuh daging. Itu kan menurut versi Pak RT. Tapi faktanya warga-warga banyak kok yang bilang, Mbak DP kita mau ya dagingnya, Mbak DP kita mau ya dagingnya, seperti itu. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kabar ini benar kok ya baperan amat sih. Orang mau berniat baik untuk beribadah kurban, kok malah diancam mau dilepas sapinya. Apalagi sampai tega memalak sampai 100 juta rupiah. Lawang memang sudah DP bilang gak mau merepotkan warga dan hewan korban mau disembelih dan diurus di tempat lain. Sedangkan warga RT yang ingin mendapatkan pembagian hewan korban akan dikirim ke rumah masing-masing sesuai dengan daftar warga yang diberikan oleh Pak Ustadz. Lah kok malah oknum Pak RT ini seperti orang yang sedang kesambet menyeret-nyeret nama bakal capres Anies Baswedan. Ya, di tahun politik menjelang perhelatan Pilpres 2024, sepertinya kok makin banyak orang yang sensitif dan baperan. Mereka yang beda pilihan politik dianggap sebagai musuh. Repot banget ini. Padahal bangsa kita sudah syarat pengalaman dalam berdemokrasi sejak tahun 1955. Apalagi Pilpres dan Pileg merupakan hajat demokrasi yang digelar rutin setiap 5 tahun. Apa setiap 5 tahun kita harus saling berantem dengan tetangga sendiri? Sebagai seorang ketua RT seharusnya memberikan keteladanan yang baik, mampu merajut tali silaturahmi dan persaudaraan antar tetangga di lingkungan RT yang dia pimpin. Bukannya malah bikin gaduh, menyulut api permusuhan dan perpecahan di lingkungan sendiri hanya karena perbedaan pilihan politik. Apalagi berkaitan dengan urusan ibadah. Preferensi dan pilihan politik seseorang itu sangat erat kaitannya dengan trust atau kepercayaan dan budaya literasi. Setiap pikiran dan nurani seseorang tentu tak bisa diseragamkan. Biarkan saja berjalan secara natural dan alamiah. Jangankan di lingkungan RT. Dalam satu keluarga pun kita mesti bersikap toleran dan saling menghargai pilihan politik masing-masing anggota keluarga. Kalau tidak ingin mendapatkan stigma sebagai keluarga yang otoriter dan diktator. Coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau peristiwa politisasi hewan kurban seperti yang dialami DP ini juga terjadi di banyak RT lain di negeri ini. Setiap perhelatan kontestasi demokrasi bukan mustahil akan terjadi pertengkaran demi pertengkaran, permusuhan demi permusuhan yang terus berulang menjadi siklus 5 tahunan. Sudahilah dan hentikanlah cara-cara naif semacam itu. Kita mesti banyak belajar menghargai perbedaan pilihan politik setiap tetangga dan saudara kita masing-masing. Jangan sampai nilai kerukunan dan kedamaian di negeri ini diacak-acak, dibakar dan disulut oleh sentimen kebencian karena perbedaan pilihan politik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.